Operasi menghabisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sepertinya mulai terbaca. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat untuk meninggikan argumentasi, bukan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Teman-teman, kita akan bahas satu topik ya berkaitan dengan performa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang hingga hari ini masih menimbulkan tanda tanya besar terkait dengan move on atau tingkat penerimaan realitas politik di mana perasaan untuk ditinggalkan atau dikhianati, ya, kekalahan itu oleh karena adanya intervensi kekuasaan dan seterusnya itu, dan persoalan katakanlah mediasi untuk berkolaborasi sepertinya masih jauh panggang dari api. Kita lihat bahwa bukan hanya Ibu Megawati Soekarno Putri yang tidak hadir dalam pelantikan Prabowo dan Gibran, ya, tetapi juga Ganjar dan Mahfud MD. Sekalipun Bu Megawati melalui ya respon dari juru bicara mengatakan kurang enak badan, pertanyaannya bagaimana dengan Ganjar dan Mahfud MD? Apakah mereka juga lagi terserang flu, batuk, ya, sehingga kita atau mungkin jangan-jangan lagi kena flu politik atau batuk politik. Nah, kembali kepada bahasan kita terkait dengan hari ini, kita tidak tinjau buku ya teman-teman. Berikutnya saja. Terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan di dalam pembukaan tadi, terkait dengan adanya polarisasi atau ciri-ciri ya, adanya simptom atau tanda-tanda bahwa ada operasi quote menghabisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena bagaimanapun juga sampai hari ini eksistensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini dianggap bisa membahayakan stabilitas politik ya, baik di dalam maupun di dalam Senayan, dalam lembaga legislatif maupun juga di luar. Nah, ada beberapa simptom-simptom atau tanda-tanda yang mengemuka ya terkait dengan hal ini. Sehingga itu akan bisa kita baca dalam operasi zona merah ya. Operasi zona merah yaitu Solo, Surakarta secara khusus, dan juga tentu secara umum bicara tentang apa yang disebut dengan Jawa Tengah ya, yang merupakan kampung halaman ya, basisnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, begitu juga dengan tentu kantong-kantong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jawa Timur, dan juga pertarungan yang merah ya, pertarungan merah artinya panas di Sumatera Utara terkait dengan persoalan gengsi ya, gengsi PDIP dan gengsi Jokowi. Saya kira sebagai satu simbol perjuangan yang mungkin tidak surut ya, ketika orang berpikir bahwa setelah Pak Jokowi sudah tidak mau memerintah lagi, maka beliau sudah empty atau kosong ya. Saya kira itu jauh ya, jauh sekali. Nah, yang menarik di sini adalah statement dari salah seorang petinggi di Solo, yaitu Bapak Rudi, yang pernah menjabat sebagai wali kota dan tentu elit-elit dari PDIP ya, elit PDIP maksud saya, di mana beliau mengatakan bahwa sebaiknya Pak Jokowi istirahat saja dulu ya, kan sudah 10 tahun ya, sudah 10 tahun memerintah ya. Tetapi beliau mengatakan ya tidak usahlah turun ini, istirahatlah, tidak usah ikut kampanye. Tapi walaupun begitu ya semua beliau punya hak ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau underline atau menggarisbawahi tentang pernyataannya Pak Rudi itu, bahwa memang ini merupakan sebuah tanda ya, simbol, simptom maksud saya terkait dengan tingkat penerimaan masyarakat Jawa Tengah secara khusus terhadap Jokowi itu tidak bisa dipandang sebelah mata atau dipandang remeh ya. Sebab
ini merupakan sebuah pertarungan yang sangat prestisius antara dua kelompok ini, dua pihak maksud saya, PDIP dan juga barisan yang disupport, yang direkomendasikan oleh Pak Jokowi. Ya, jadi ini satu pertarungan bagaimana apakah kampung halaman PDIP ini kemudian harus berpindah ke tempat lain dan kemudian memunculkan sebuah kampung halaman yang baru bagi sebuah eksistensi partai yang lain atau apapun. Mungkin juga berbagi kampung halaman seperti itu. Nah, kita lihat di situ bagaimana Pak Lutfi ketika beliau datang, Pak Jokowi datang, sungkem menyambut ya, dan kemudian juga Emil Dardak ya muncul juga, dan ini menjadi sebuah simbol politik yang mudah untuk dibaca. Ada polarisasi untuk memenangkan Jatim, kemudian juga dalam konteks Solo serta dalam pilpres, pilkada gubernur Jawa Tengah. Ya, ini menjadi sebuah pilihan pesan-pesan atau gambaran yang paling bisa menarik untuk kita ikuti. Apakah benar akan terjadi yang namanya operasi ya menghabisi, menghabisi PDIP ya, kejayaan PDIP di bumi Surakarta, di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Kalau berbicara tentang Jawa Barat, ya kita sudah tahu bahwa itu adalah basis yang sebenarnya akan lebih mudah dimenangkan, ya, baik dari rekomendasi Bang Emil maupun kemarin ketika Pak Prabowo meminta Kang Deddy untuk naik di atas mobilnya. Jadi ini menjadi sebuah simbol yang paling kuat bahwa kantong-kantong ya konstituen-konstituen yang akan bisa memberikan dukungan penuh terkait dengan kinerja Kabinet Merah Putih ini akan diperjuangkan sengkuat habis-habisan ya untuk bisa dimenangkan. Saya kira itu merupakan suatu catatan yang penting untuk kita lihat ya, tetapi tentu ini adalah operasi yang sifatnya operasi politik ya. Bagaimanapun juga kita berharap bahwa PDIP bukan lawan kontestan tanding yang saling harus main zero zoom atau habis-habisan kalau tidak menang atau kalah, tetapi bagaimana menghadirkan spirit yang dihembuskan oleh Pak Prabowo, win-win ya, jadi menang sama menang, sehingga kita lihat bahwa representasi kabinet yang muncul itu kan kelihatan benar bahwa itu merupakan representasi win-win ya, menang-menang. Nah, tinggal bagaimana kemudian kedewasaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, apakah masih berada pada sebuah posisi yang sekalipun diakui oleh katakanlah instruksi dari Bu Mega mesti menghadiri ya, tidak boleh keluar kota, sebenarnya harus dibaca dalam konteks yang berbeda. Itu bukan dukungan kepada Pak Prabowo dan Gibran, tapi itu dukungan kepada wakil-wakil mereka agar supaya tidak dibully oleh pemilih. Ya, jadi sebenarnya kehadiran para katakanlah kader-kader atau mereka-mereka anggota DPR di dalam maksud saya di dalam menghadiri inaugurasi dari Pak Prabowo dan Gibran itu sekali lagi jauh ya untuk melihat bahwa argumentasinya, alasannya itu karena memang mereka menghormati Prabowo dan Gibran, tetapi menghormati eksistensi ke depan mereka sebagai wakil representasi dari pemilih-pemilih mereka agar tidak kecewa dan kemudian menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Saya kira itu catatan, bukan partai politik dalam topik PDIP ya dihabisi ya. Bukan partai politik.